Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatika Mansur dengan NIM dia 0025155 dari kelompok A10. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai situs facialis. Oke, lanjut. Langsung saja. Pada di bagian gambar kali ini menunjukkan otot-otot mimik wajah atau muskuli facialis, yaitu otot yang bertanggung jawab atas ekspresi wajah seperti senyum, marah, kaget, atau sedih. Nah, di semua otot di sini disarafi oleh nervus facialis. Yang pertama masuk ke frontalis, itu di bagian sini teman-teman. Nah, itu tuh fungsinya mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Nah, itu tuh untuk ekspresi kaget atau terkejut. Sarafnya itu cabang temporal dari nerve facialis. Kemudian ada korugator supercili. Ya. Nih. Nah, korugator supercili itu terletak di antara alis dan kemudian fungsinya itu menarik alis ke bawah dan tengah sehingga membentuk ekspresi marah atau bingung. Kemudian ada depresor supercili. Nah, depresor supercili ini, teman-teman. Nah, depresor supercili ini di bawah korugator dekat pangkal hidung. Kemudian fungsinya itu menurunkan alis dan bantu ekspresi serius atau fokus. Kemudian ada orbicularis oculi di bagian sini ya. Nih. Nah, dia itu mengelilingi mata, panah melingkar, kemudian fungsinya itu menutup kelopak mata saat kedipan atau refleks. Nah, di bagian orbicularis oculi ini, dia tuh ada tiga bagian. Nah, yang pertama tuh ada orbital atau luar, itu biasanya tutup kuat, misal saat menyipitkan mata, dan kemudian ada palpebral atau dalam, nah itu tuh tutup ringan saat misalnya berkedip. Kemudian ada lakrimal. Nah, kalau lakrimal ini tuh bantu aliran air mata. Nah, kemudian di bagian tengah ya, kita masuk ke bagian tengah atau di bagian hidung. Nah, di sini tuh ada procerus. Nah, ini procerus. Bagian sini. Nah, procerus itu panahnya di pangkal hidung atas ya, pangkal hidung atas ini. Nah, dia tuh fungsinya menarik kulit antara alis ke bawah, bikin lipatan vertikal. Jadi itu untuk ekspresi marah atau jijik gitu. Nah, kemudian ada nasalis. Nah, nasalis tuh di bagian ini ya. Nah, nasalis tuh di bagian sini nih. Nah, nasalis itu dia fungsinya melebar dan menyempitkan lubang hidung. Jadi membantu pernafasan dan ekspresi ketika marah atau nafas berat. Nah, kemudian di bagian mulut dan sekitar bibir, bagian sini ya. Nah, itu ada zygomaticus major dan minor nih. Di bagian bibir itu ada zygomaticus minor sama zygomaticus major. Bagian situ. Nah, di situ panahnya tuh miring dari tulang pipi ke sudut bibir ya. Fungsinya itu kalau major menarik sudut bibir ke atas, terus bisa buat senyumnya lebar atau tertawa gitu. Kalau minor, dia tuh mengangkat bibir ke atas tapi senyum terus ringan. Jadi senyumnya nggak yang kayak lebar-lebar major gitu. Nah, terus keduanya itu disarafi cabang zygomatik dan bukal dari N facialis, nerve facialis. Dan kemudian ada risorius. Nah, risorius itu di bagian ini ya. Risorius itu fungsinya menarik sudut mulut ke lateral. Jadi dia akan membentuk ekspresi sindir atau senyum sopan tanpa gigi. Dan kemudian ada levator labis superioris alaquenasi. Nah, ini ya. Ini teman-teman. Bagian sini. Nah, itu fungsinya mengangkat bibir atau mengangkat bibir atas dan melebarin lubang hidung. Dia tuh ekspresinya jijik atau sombong. Kemudian ada levator labis superioris itu di bawah levator labis superioris alaquenasi ya. Ini. Jadi kalau levator labis superioris itu dia fungsinya mengangkat bibir atas, kemudian ekspresi senyum ringan atau membuka mulut kecil. Nah, kalau orbicularis oris yang ini ya. Nih. Dia itu fungsinya menutup mulut dan mengurutkan bibir seperti bersiul atau mencium misalnya gitu. Dan kemudian ada depresor anguli oris. Nah, depresor anguli oris itu yang ini ya. Nih. Nah, itu fungsinya menarik sudut mulut ke bawah
dan membentuk ekspresi sedih atau kecewa. Dan kemudian ada depressor labii inferioris. Nih, ya. Nah, itu fungsinya menarik bibir ke bawah dan ke samping. Kemudian membentuk ekspresi cemberut. Kemudian ada mentalis. Mentalis ini ya, teman-teman. Nih. Nah, itu fungsinya mengangkat kulit dagu dan mendorong bibir bawah ke atas dan membentuk ekspresi merenung, ragu, atau sedih. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian bawah dan leher. Nah, ini ada platisma ya, teman-teman. Nih, platisma. Nah, platisma ini tuh fungsinya menarik kulit leher ke atas dan menurunkan sudut mulut. Kemudian membentuk ekspresi tegang, takut, atau panik. Nah, biasanya dan platisma ini disarafi oleh cervical branch dari nerve facialis. Nah, di sini perlu diingat, ini bukan otot mimik tapi otot mastikasi yang disarafi oleh nerve trigeminus dan sering kelihatan di peta otot wajah karena posisinya menonjol di pipi. Kemudian kesimpulan dari facial muscle ini, semua otot yang di sini tuh berperan dalam ekspresi wajah dari dahi sampai leher. Mereka semua berkontraksi dengan lembut dan cepat untuk menghasilkan ekspresi. Nah, dia tuh dikendalikan oleh nervus facialis tadi dan mendapat suplai darah dari arteri facialis. Dan kalau kita kaitkan dengan klinis, dia tuh kalau misalnya nervus facialisnya rusak, misal karena Bell's palsy atau trauma, maka sisi wajah yang terkena itu tidak bisa menutup mata. Jadi kayak orbicularis oculinya tuh lumpuh. Orbicalisnya nih. Orbicalisnya itu lumpuh. Nah, kemudian sudut bibir turun, zygomatikus lumpuh. Nah, kalau sulit meniup pipi, itu berarti bukinator lemah. Nah, ini sebabnya pemeriksaan otot-otot wajah itu penting banget buat deteksi gangguan saraf kranial. Nah, kemudian di bagian next ya, di bagian kedua. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya, teman-teman. Bisa dilihat ini kalau di frontal gimana, kalau di ini korugator gimana gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini di bagian pembuluh darah wajah vaskularisasi. Nah, di sini kenapa aku gambarnya kayak gini, karena ini menampilkan sistem vena wajah, venous drainage, dan sebagian arteri yang menyuplai wajah. Nah, aku jelasin sedikit. Kalau arteri suplai darah ke wajah itu ada arteri facialis. Nah, cabangnya itu dari arteri carotis externa dan dia menyusuri tepat bawah mandibula, naik ke pipi lalu berakhir di sudut mata. Nah, itu biasanya disebut arteri angularis. Nah, itu arteri angularis. Kemudian dia tuh menyuplai pipi, bibir, hidung, dan dagu. Dan juga ada arteri transversa facialis. Nah, kalau arteri transversa facialis ini cabangnya dari arteria temporalis superficialis. Dia tuh menyuplai area pipi bagian lateral dan sekitar otot masseter. Itu. Nah, kemudian masuk ya ke gambarnya. Bisa dilihat teman-teman di sini. Oke. Nah, di sini itu ada vena, yaitu vena drainase darah dari wajah. Jadi pertama ada facial vein, ya biar jelas. Nah, facial vein yang ini ya. Nah, facial vein ini jalur utama yang mengalirkan darah dari wajah menuju vena jugularis interna. Dimana jugularis interna. Nih. Nah, dia itu ya dari wajah menuju vena jugularis interna. Kemudian ada angular vein. Angular vein nih ya. Nah, angular vein itu terletak di sisi hidung dan berhubungan dengan vena ophthalmica atau sinus cavernosus, oke? Nah, jadi area itu tuh disebut danger triangle of the face karena infeksi bisa menyebar ke otak. Dan kemudian ada superficial temporal. Nah, superficial temporal ini ada di sini ya, superficial temporal. Nah, dia itu drainase area pelipis dan dahi. Kemudian ada deep facial vein. Nih, deep facial vein. Nah, deep facial vein itu menghubungkan sistem vena wajah dengan plexus pterygoideus atau daerah dalam wajah.
Jadi keterkaitan neuro dan vaskular itu nervous darah wajah terutama di area pipi dan bibir. Nah kolaborasinya keduanya itu penting. Nah kalau saraf itu kan mengatur pergerakan otot. Terus kalau pembuluh darah itu memberi nutrisi dan oksigen ke otot tersebut. Jadi diingat-ingat aja poin pentingnya. Kalau saraf utama wajah itu nerv facialis. Kalau arteri utamanya itu facialis atau cabang A coraticus externa. Kalau vena utamanya itu V facialis atau V jugularis interna gitu, teman-teman. Oke. Selesai. Mungkin itu saja teman-teman dari video saya. Sekian. Apabila ada kata yang disengaja atau yang tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.